Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kania dari 11 MIPA 4. Saya akan membacakan jawaban ulangan harian biologi. Nomor 1. Nomor 1, karena sifat suatu organisme ditentukan oleh susunan materi genetik di dalam inti sel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban nomor 2. Teori ini dikemukakan oleh Max Kulje. Ia menyatakan bahwa semua kegiatan hidup seperti metabolisme, ekskresi, dan sintesis terjadi di dalam sel. Jadi kegiatan sel ini berperan penting di dalam tubuh. Artinya semua fungsi kerja atau alat-alat tubuh dilakukan oleh sel. Dimasukkan ke dalam air laut. Ikan air tawar dimasukkan ke dalam air laut, air lautnya akan masuk ke dalam tubuh ikan tawar dan dengan kandungan garam yang sangat tinggi hingga ikan air tawar itu cepat mati, langsung mati. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban nomor 4. Memasukkan air tawar ke dalam air laut, air di dalam tubuhnya akan masuk ke dalam tubuh si ikan air tawar sampai masuk ke sel-sel tubuh mereka dan akhirnya sampai membengkak penuh air dan pada akhirnya ikan tawar itu mati. Saya akan bacakan jawaban nomor 5. Terjadi proses omosis, yaitu air konsentrasi tinggi atau larutan gula pindah ke air konsentrasi rendah atau sel. Air berpindah ke dalam sel sehingga kadar air sel meningkat. Karena air terlalu banyak, maka sel akan mengalami lisis atau pecah. Selanjutnya jawaban nomor 6. Sel hewan dimasukkan ke dalam larutan hipertonik akan mengalami krenasi, dan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik akan mengalami lisis atau pecah. Selanjutnya nomor 7, pertanyaannya, jelaskan prinsip apa yang dipakai dalam pembuatan manisan dan asinan. Fermentasi alasannya karena setiap penjual atau setiap individu melakukan fermentasi secara mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 16. Ini adalah jawaban terakhir. Jaringan epitel yang terletak di bagian luar epicardium, di tengah mesocardium, dan di dalam endocardium jantung. Jaringan epitel berfungsi membatasi dan membungkus jantung. Jaringan ikat yang berfungsi dalam membungkus jantung membatasi rongga jantung dan menghubungkan antar jaringan. Jaringan otot yang membuat jantung mampu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jaringan syaraf atau otonom, yaitu saraf yang tidak dipengaruhi oleh otak sehingga jantung bekerja secara spontan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan jawaban nomor 14. Sel punca bisa meregenerasi pembuluh darah untuk mengobati pasien sedang penyakit jantung. Sel punca juga diklaim dapat mengobati pasien Alzheimer dengan menggantikan jaringan otak yang telah rusak. Sel punca dapat membuat kembali sel-sel otak baru dan membuatnya kembali aktif. Selain itu, sel punca dari sel pankreas bisa bermanfaat untuk penderita diabetes tipe 1. Sel-sel ini dapat menggantikan sel yang gagal memproduksi insulin. Pada penderita diabetes, terapi sel punca bahkan bisa meningkatkan kekebalan tubuh pasien. Manfaat sel punca itu, sel punca pengertiannya sel punca, sel induk, sel batang merupakan sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda di dalam tubuh. Saya akan menjelaskan jawaban nomor 13. Jaringan periodem merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim gabus atau sel yang di dinding terdiri dari bahan suberin selulosa yang berlemak yang terbentuk oleh kambium gabus atau velogen. Sel gabus bentuknya memanjang dengan dinding bergabus. Selanjutnya, saya akan membacakan jawaban nomor 12. Perbedaan xilem dan floem. Jaringannya mengangkut air dan mineral dari akar-akar batang seluruh daun. Kalau yang floem, jaringannya mengangkut sistem hasil fotosintesis. Yang kesatu, yang xilem, terbuat dari sel mati. Kalau floem, terbuat dari sel hidup. Kalau yang xilem berdinding sel tipis. Kalau yang floem berdinding sel tebal. Terus dinding sel terbuat dari selulosa. Kalau yang xilem dinding sel terbuat dari lignin atau selulosa keras. Selanjutnya saya akan bacakan jawaban nomor 11. Konlenkim
adalah jaringan parenkim yang khusus untuk menunjang organ muda, sedangkan sklerenkim itu untuk menunjang organ tumbuhan dewasa. Sel kolenkim memanjang ke arah poros panjang organ, tempat beradanya ditandai oleh adanya sel primer yang berdinding tebal, sedangkan sklerenkim memiliki dinding sel tebal, berlignin dan protolasma mati. Letak kolenkim lebih tepi dibanding sklerenkim, di bawah epidermis. Sedangkan letak sklerenkim lebih di dalam dibanding kolenkim, dapat berada di tepi atau lebih dalam lagi pada organ. Sifat jaringan kolenkim primer hidup, sedangkan sifat jaringan sklerenkim primer dewasa mati. Fungsi kolenkim penguat organ yang masih mengalami perkembangan atau muda, sedangkan fungsi sklerenkim perlindungan organ muda dan tua. Saya akan bacakan jawaban nomor 9. Batang tumbuh dikotil dapat tumbuh membesar karena aktivitas kambium yang membelah keluar membentuk floem, ke dalam membentuk xilem atau B. Kambium merupakan jaringan dewasa yang bersifat meristematik, artinya sel-sel pada jaringan aktif. Mekanisme perjalanan air dalam akar tersebut disebut juga mekanisme transport air dan mineral. Proses pengangkutan air dalam mineral dari dalam tanah diawali dengan diserapnya air oleh rambut akar, memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, melintasi korteks akar, masuk ke dalam stele air dan mineral larut dalam xilem. Masuknya air ke dalam akar disebut sebagai gerakan horizontal, karena air akan melewati bulu akar, sel korteks, sel endodermis, dan sel perisikel dan xilem. Selanjutnya saya akan bacakan jawaban nomor 10. Batang tumbuhan dikotil akan tumbuh membesar karena ada aktivitas dari kambium yang membelah keluar membentuk floem, ke dalam membentuk xilem. Selanjutnya saya akan bacakan jawaban nomor 8. Epidermis. Karena fungsi stomata sebagai celah pada tumbuhan dalam pertukaran gas dan penguapan pada tumbuhan. Oleh karena itu, stomata terletak pada permukaan daun dan di bawah permukaan daun. Khusus untuk daun mengapung, stomata lebih banyak pada bagian atas permukaan daun, sedangkan pada tumbuhan darat, stomata lebih banyak terletak pada bagian bawah daun. Hal ini berfungsi dalam mengurangi penguapan.